Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada sebuah warung bakso yang terkenal dengan bakso jumbonya. Warung itu selalu ramai, bahkan di tengah malam. Para pelanggan datang dari berbagai tempat, seolah-olah ada daya tarik mistis yang memanggil mereka ke sana. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Raji. Namun, di balik kesuksesannya, ada kisah kelam yang tidak pernah terungkap ke publik. Pak Raji dulunya hanya seorang penjual keliling. Ia membawa gerobak baksonya setiap hari, berjalan kaki di bawah terik matahari dan hujan deras. Hidupnya sulit, dengan istri yang sakit-sakitan dan seorang adik perempuan bernama Sari yang tinggal bersamanya. Sari adalah seorang gadis belia berusia 16 tahun, polos dan selalu membantu kakaknya meskipun kondisi mereka serba kekurangan. Namun, malam itu berbeda dari biasanya. Langit mendung, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Pak Raji, yang tengah termenung di dapurnya, dikejutkan oleh ketukan keras di pintu. Ketukan itu terdengar tidak wajar, seperti tulang yang menghantam kayu dengan ritme aneh. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki itu memiliki tatapan yang menusuk, seakan bisa melihat ke dalam jiwa. "Raji, aku tahu kau sedang kesulitan. Aku punya cara agar hidupmu berubah," katanya dengan suara serak yang memecah keheningan malam. Di balik suaranya, terdengar seperti ada gema, suara yang berasal dari tempat yang jauh dan tidak terlihat. Pak Raji bergidik. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumahnya. Lelaki itu melangkah masuk tanpa diundang, meninggalkan jejak kotor di lantai. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya, sebuah jimat kecil berbentuk keris berwarna hitam legam. "Ini adalah kunci kesuksesanmu," katanya sambil menyerahkan jimat itu. "Namun, setiap keberuntungan memiliki harga. Siapkah kau membayar harganya?" Pak Raji merasakan hawa panas dari jimat itu ketika menyentuhnya. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, meskipun tidak ada orang lain di ruangan itu. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi entah bagaimana, ia tahu bahwa itu adalah janji kekayaan dan kesuksesan. Lelaki tua itu menatapnya tajam, menunggu jawaban. Awalnya, Pak Raji ragu, hatinya diliputi ketakutan dan keraguan. Namun, bayangan wajah istrinya yang sakit dan Sari yang tidur di kamar kecil mereka membuatnya goyah. Ia menggenggam jimat itu erat-erat, dan seketika, ruangan menjadi gelap gulita. Hanya mata lelaki tua itu yang tampak bersinar merah, seperti bara api di tengah kegelapan. "Bagus," kata lelaki itu sambil tersenyum dingin. "Kau telah membuat pilihan yang benar. Ingat, keberuntungan ini hanya akan terus bersinar jika kau tetap memenuhi syaratnya. Jangan coba-coba mengingkari janji." Setelah itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setelah malam itu, hidup Pak Raji berubah drastis. Ia membuka warung kecil di depan rumahnya. Entah bagaimana, warung itu selalu dipenuhi pelanggan. Orang-orang memuji rasa baksonya yang berbeda dan tak tertandingi. Namun, yang aneh adalah, Pak Raji tak pernah membeli daging dari pasar. Tetangganya sering bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan bahan baku baksonya. Malam-malam di rumah Pak Raji mulai berubah menjadi momen penuh keganjilan. Sari adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang tak beres. Pada malam pertama setelah warung mulai ramai, ia mendengar suara gemericik dari dapur. Suaranya seperti seseorang sedang mengiris sesuatu, tetapi terdengar terlalu pelan, seolah-olah disengaja agar tidak terdengar. Sari keluar dari kamarnya, melangkah perlahan melewati koridor gelap menuju dapur. Udara malam itu terasa dingin menusuk, dan ia merasa ada yang mengawasi dari bayangan. Saat tiba di dapur, ia menemukan Pak Raji sedang berdiri di depan meja kayu. Di atas meja itu ada mangkuk besar yang penuh dengan cairan merah gelap, kental, dan berbau anyir. "Mas, apa yang kau lakukan malam-malam begini?" tanya Sari dengan suara yang bergetar. Pak Raji menoleh perlahan, dan matanya bukan seperti mata manusia.
Sari terpaku. Mata itu merah menyala dan di dalamnya ada kilatan seperti bara api. Senyum tipis menghiasi wajah Pak Raji, tetapi senyum itu dingin dan menyeramkan. Tidak apa-apa, Sari. Hanya menyiapkan bahan untuk besok. Pergilah tidur, jawab Pak Raji dengan nada datar, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Sari merasa nyawanya hampir melayang. Sari mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi tanda-tanda aneh terus bermunculan. Malam berikutnya, ia mendengar suara seperti bisikan dari arah dapur. Bisikan itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti suara beberapa orang yang berbicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip, dapur kosong, tetapi mangkuk besar itu masih ada di meja. Cairan merah di dalamnya tampak berdenyut, seolah-olah hidup. Keesokan harinya, Sari menemukan selai kain hitam kecil di sudut dapur. Kain itu berbau anyir seperti darah dan memiliki simbol aneh yang tidak dikenalnya. Ketika ia menunjukkan kain itu kepada Pak Raji, ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatirkan hal kecil seperti itu, Sari." Namun, puncaknya terjadi pada malam ketiga. Sari mendengar suara tangisan seorang perempuan dari arah belakang rumah. Suaranya lirih, seperti seseorang yang menangis penuh rasa sakit. Dengan hati-hati, Sari melangkah keluar. Di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dekat sumur tua di belakang rumah mereka. Rambut perempuan itu panjang menjuntai, dan tubuhnya tampak kurus kering. "Siapa di sana?" tanya Sari dengan gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia berbalik, dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya 2 lubang kosong yang mengeluarkan darah hitam pekat. Sari menjerit dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia menceritakan semuanya kepada Pak Raji, tetapi yang didapatkannya hanyalah tatapan dingin. "Itu hanya imajinasimu, Sari. Jangan keluar malam-malam lagi," ujar Pak Raji dengan nada yang tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Sari mulai memperhatikan hal-hal lain di warung. Pelanggan yang datang selalu memuji rasa bakso yang berbeda. Namun, beberapa pelanggan mengeluh tentang mimpi buruk setelah makan di sana. Mereka bermimpi tentang darah, tubuh-tubuh yang terpotong, dan suara perempuan menangis. Sari semakin yakin ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ketika Pak Raji sedang tertidur, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia masuk ke dapur dan membuka gudang kecil tempat Pak Raji menyimpan bahan baku. Apa yang ditemukannya membuat tubuhnya gemetar hebat. Di dalam gudang itu, ada tumpukan kantong plastik hitam besar. Salah satu kantong terbuka, dan di dalamnya potongan tubuh manusia. Tangan, kaki, dan organ-organ yang tidak utuh. Bau anyir yang menyengat membuat Sari hampir muntah. Namun, yang paling membuatnya ngeri adalah simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding gudang, seolah-olah darah digunakan untuk menulisnya. Di tengah keterkejutannya, Sari mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika ia berbalik, Pak Raji berdiri di sana dengan mata merah menyala, memegang jimat keris hitam. "Sari, kau tidak seharusnya melihat ini," katanya dengan nada datar namun mengancam. Malam itu, Sari merasa seperti masuk ke dalam lubang tanpa dasar, di mana kenyataan dan mimpi buruk bercampur menjadi satu. Malam setelah pertemuan pertama Pak Raji dengan lelaki berjubah hitam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Lelaki tua itu tidak hanya memberikan jimat, tetapi juga memberinya sebuah instruksi. "Jika kau ingin kesuksesan, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Semakin berharga, semakin besar kesuksesanmu." Pak Raji awalnya bingung. Apa yang bisa ia berikan? Hingga suatu malam, ia teringat tentang seorang pria tua di desanya yang dikenal sebagai orang miskin tanpa keluarga. Pria itu sering datang ke rumahnya untuk meminta makan. Di malam yang penuh kabut, Pak Raji mengundang pria itu ke rumahnya. "Pak, mari masuk. Saya punya makanan lebih untuk Anda," ujar Pak Raji ramah, tetapi ada nada dingin di balik suaranya. Pria tua itu menerima ajakan itu dengan rasa syukur. Namun, suasana berubah drastis saat pria tua itu masuk ke dapur.
Udara menjadi dingin, seperti seluruh kehangatan tersedot keluar dari ruangan. Pak Raji, dengan mata yang penuh determinasi, mengambil jimat kerisnya dan berbisik dalam hati, "Maafkan aku." Pria tua itu tak sempat menyadari apa yang terjadi. Dalam hitungan detik, ia terkapar di lantai dengan tubuh yang tidak lagi bernyawa. Pak Raji, dengan tangan gemetar, meneteskan darah dari tubuh pria itu ke dalam mangkuk besar. Bau anyir segera memenuhi ruangan. Ketika ritual selesai, Pak Raji mendengar suara bisikan, suara lelaki berjubah hitam itu. "Bagus, Raji. Ini baru awal. Ingat, setiap kesuksesan harus dibayar dengan darah." Pada pagi hari, tubuh pria tua itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya, tetapi warung bakso Pak Raji tiba-tiba menjadi sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong memuji rasa bakso yang sangat berbeda. Namun, di balik senyuman Pak Raji, ada rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi dingin dan tak berperasaan. Malam-malam berikutnya, Pak Raji mulai melihat bayangan pria tua itu di sudut-sudut rumahnya. Kadang ia mendengar suara ketukan di pintu pada tengah malam, tetapi saat ia membukanya, tidak ada siapa-siapa. Pak Raji mencoba mengabaikan semuanya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Seiring berjalannya waktu, lelaki berjubah hitam itu kembali menemui Pak Raji dalam mimpinya. Kali ini, tuntutannya lebih besar. "Kesuksesanmu meningkat, Raji. Tapi kau tahu apa artinya ini? Harga yang harus kau bayar juga meningkat." Pak Raji mulai merasakan beban yang kian berat di hatinya. Warungnya semakin sukses, bahkan seringkali kehabisan stok sebelum tengah malam. Pelanggan tak henti-hentinya memuji bakso buatannya, tapi di balik itu semua, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang terus mengintai dirinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering melihat dirinya berdiri di atas tumpukan tubuh tanpa nyawa, sementara suara tangisan menggema di sekelilingnya. Suatu malam, lelaki berjubah hitam itu muncul di depan pintu rumahnya, kali ini dalam wujud nyata. Wajahnya tidak jelas terlihat, tertutup oleh bayangan yang seperti hidup. "Raji, waktumu hampir tiba. Tumbal berikutnya harus lebih dekat dengan hatimu. Kalau tidak, semua yang kau miliki akan hancur." Pak Raji terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mengerti apa yang dimaksud lelaki itu. Namun, pikirannya kacau. Siapa yang akan ia korbankan kali ini? Ia tidak bisa membayangkan mengorbankan Sari, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tapi desakan itu semakin mendekat seperti jerat yang mencekik lehernya. Hari-hari berikutnya, Pak Raji mulai menjauh dari Sari. Ia mengurung dirinya di kamar, berbicara sendiri, dan seringkali menangis di tengah malam. Sari, yang mulai menyadari perubahan drastis kakaknya, merasa takut. Ia mencoba bertanya, tapi Pak Raji hanya menjawab singkat, "Ini semua demi kita, Sari." Namun, malam yang menentukan akhirnya tiba. Pak Raji berdiri di dapur dengan jimat keris di tangannya. Suara lelaki berjubah hitam bergema di telinganya. "Pilih sekarang, atau semuanya berakhir." Pak Raji, yang awalnya merasa bahwa semua keputusannya hanya demi keluarga, kini mulai dihantui oleh rasa bersalah yang semakin menekan batinnya. Setelah pengorbanan-pengorbanan itu, kesuksesan memang terus mengalir, tetapi kebahagiaan yang ia cari tidak pernah datang. Malam-malamnya menjadi gelap dan mencekam, dihiasi dengan jeritan-jeritan dari bayangan yang terus menghantuinya. Setiap kali Pak Raji mencoba tidur, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang penuh dengan kabut tebal. Di tempat itu, ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menyerupai orang-orang yang pernah ia korbankan. Mereka berdiri diam, namun matanya yang kosong menatap langsung ke arahnya, membuat tubuhnya gemetar hebat. "Kau tidak bisa lari, Raji?" bisik salah satu bayangan dengan suara yang bergum. "Kami adalah bayangan dari keserakahanmu. Setiap tetes darah yang kau ambil adalah kutukan bagi jiwamu." Pak Raji terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Namun, terbangun bukanlah akhir dari penderitaannya. Di sudut kamar, ia sering melihat sosok perempuan berdiri. Sosok itu kurus, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, dan darah yang menetes dari ujung-ujung jarinya. Sosok itu hanya berdiri di sana, diam, namun keberadaannya cukup untuk membuat Pak Raji merasa seperti akan kehilangan akal. Ketika Pak Raji mencoba mengabaikan semua ini dan fokus pada pekerjaannya, tanda-tanda kutukan mulai terlihat di warungnya. Mangkuk-mangkuk yang biasa ia gunakan tiba-tiba pecah tanpa sebab. Kaldu bakso yang dimasaknya berubah warna menjadi merah pekat seperti darah, meskipun ia tidak menambahkan apapun ke dalamnya. Pelanggan yang datang mulai mengeluh bahwa bakso yang mereka makan terasa seperti besi karat, dan beberapa di antaranya bahkan merasa mual setelah memakannya. Namun, puncaknya terjadi pada malam hari. Saat Pak Raji tengah membersihkan warungnya, ia mendengar suara gemerisik dari dapur. Ketika ia memeriksa, ia menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding dengan darah. Simbol itu bergerak, seperti hidup, dan dari simbol-simbol itu terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Pak Raji mundur dengan tubuh gemetar, tetapi suara itu semakin keras dan memenuhi ruangan. Kau telah melanggar batas, Raji. Keserakahanmu akan menghancurkan segalanya. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Pada malam itu, Pak Raji merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Jantungnya berdetak cepat, dan tubuhnya terasa berat. Ketika ia bercermin, ia melihat wajahnya sendiri mulai berubah. Matanya memerah, kulitnya mulai retak seperti tanah kering, dan di dalam retakan itu terlihat darah yang mengalir perlahan. Pak Raji menyadari bahwa kutukan itu tidak hanya menyerang jiwanya, tetapi juga mulai merusak tubuhnya. Di tengah penderitaannya, Pak Raji mendengar suara lelaki berjubah hitam di kepalanya. Ini adalah bagian dari perjanjian kita, Raji. Ingatlah, setiap kesuksesan memiliki harganya. Jika kau tidak ingin kutukan ini merenggut segalanya, kau harus melanjutkan siklusnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Pak Raji merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Ia tidak hanya dihantui oleh dosa-dosanya, tetapi juga oleh bayangan bahwa kutukan ini akan berlanjut ke keluarganya, terutama kepada Sari. Pak Raji mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berbicara sendiri, tertawa dan menangis tanpa sebab. Namun, di tengah kegilaan itu, ia menyadari satu hal. Kutukan ini tidak akan pernah berhenti, kecuali ia mengambil langkah terakhir yang mungkin bisa menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Pada malam purnama, Pak Raji duduk sendirian di warungnya. Tiba-tiba, lampu-lampu padam dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat Sari berdiri di depannya. Wajahnya pucat dengan darah yang masih mengalir dari luka di dadanya. "Mas, kenapa kau lakukan ini padaku?" tanya Sari dengan suara yang penuh kepedihan. Pak Raji hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dalam sekejap, Sari meraih tangannya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, warung Pak Raji ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Raji. Namun, jimat keris hitam itu tergeletak di meja, dikelilingi oleh genangan darah segar. Sejak saat itu, warung tersebut dianggap angker. Orang-orang sering mendengar suara tangisan dan bisikan di malam hari. Tidak ada yang berani mendekat, dan cerita tentang Pak Raji menjadi legenda kelam yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.